Assalamualaikum teman-teman. Dari sekian banyak agama yang dianut oleh umat manusia di muka bumi ini, mana agama yang benar? Dari sekian miliar manusia yang memeluk agama, mana yang sudah beragama dengan benar? Nah, ada satu artikel menarik untuk menjawab pertanyaan ini yang ditulis oleh Buya Hamka atau Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama besar kebanggaan Nusantara. Di dalam buku beliau yang berjudul Pandangan Hidup Muslim, terbitan Bulan Bintang tahun 1961, yang sedianya adalah kumpulan tulisan beliau dalam harian Panji Masyarakat, kemudian dibukukan jadi satu buku ini. Ada satu artikel di dalam buku ini yang berjudul Agama yang Benar, yakni berisi bagaimana pandangan atau gagasan seorang Buya Hamka mengenai kriteria agama yang benar dan bagaimana praktik beragama yang benar. Langsung saja kita baca artikelnya. Agama yang benar memperluas pandangan kita, menjadikan terangkatnya kaki yang terpaku di bumi ini, membawa kita terbang ke angkasa luas. Lepaslah kampung dan halaman, kota dan negeri, suku dan bangsa. Tidak ada yang membatasi kita dengan manusia sekalian, walau di mana mereka berdiam. Agama yang benar tidaklah mengenal batas kaum, suku, bangsa, jenis, warna kulit. Karena agama yang benar menyeru manusia pulang bersama kembali ke hadirat Tuhan, Rabbul Alamin. Dia bukanlah Tuhannya orang yang berdarah Arya atau berdarah Semit semata, tetapi dia adalah Tuhan dari bumi dan langit dan segala isinya. Dia sendiri yang menjadi hakim, dan kita semuanya sama derajat, sama kedudukan di hadapannya. Kalaupun ada yang terdekat, hanyalah karena iman dan takwa. Agama yang benar memperluas timbang rasa di antara sesama manusia. Tidaklah ada fanatik kebangsaan dan tidak ada dendam bangsa. Yang ada hanya persaudaraan, tolong-menolong, bantu-membantu. Yang ada hanya keinsafan, bahwasanya lautan lebih luas dari daratan. Keperluan hidup dari satu benua hanya dapat dilengkapi jika ada hubungannya dengan benua yang lain. Dan jika aku ingin hidup sendirian di dunia, hanya setengah hari saja aku bisa hidup, sorenya aku telah mati, dimakan nyamuk. Itulah kira-kira pandangan Buya Hamka mengenai bagaimana kriteria agama yang benar, yakni yang tidak membeda-bedakan manusia dari status sosialnya. Semua sama, setara di hadapan Tuhan yang Maha Pencipta. Lalu bagaimana beragama yang benar? Cara beragama atau praktik beragama yang benar? Beliau melanjutkan, agama yang benar meniupkan kehidupan hati sanubari. Agama yang benar menimbulkan keadilan yang merata di antara sesama anak Adam. Sanubari yang telah diisi dengan hakikat hidup tidaklah mengenal benci, bahkan tidak ada ruang buat benci, karena seluruh sanubari telah dipenuhi oleh cinta. Perlainan warna kulit dan perbedaan bahasa bukanlah untuk bermusuhan, melainkan untuk kenal mengenal. Aku pribadi dan aku bangsa lebur ke dalam persaudaraan sedunia, dan semuanya berteduh di bawah naungan Aku yang Maha Besar. Bahwa beragama yang benar menurut Buya Hamka adalah bagaimana kita bisa saling memberi manfaat antara satu manusia dengan manusia yang lain di tengah kehidupan kemanusiaan sebagai sama-sama makhluk Tuhan. Beliau pun mengatakan bahwa agama yang benar adalah menuju kesatuan hubungan seluruh manusia dengan Tuhan yang satu. Teguh hubungan ke langit kepada Tuhan, teguh hubungan di bumi sesama insan. Pernyataan beliau ini mengingatkan saya kepada satu pernyataan lain dari Syekh Nawawi Banten. Di dalam salah satu kitabnya, kalau tidak salah Nasaihul Ibad, di situ ada pernyataan bahwa intisari dari segala perintah dan larangan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran hanya dua. Satu, harmoni atau hubungan baik dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta, dan harmoni atau hubungan baik dengan Al-Makhluk atau ciptaan Tuhan.
Artinya adalah bahwa intisari kita beragama adalah bagaimana kita punya hubungan baik, koneksi yang bagus dengan Tuhan, dan koneksi yang bagus, hubungan yang baik dengan sesama makhluk Tuhan. Inilah yang ingin disampaikan oleh Buya Hamka. Bahkan beliau di akhir tulisan ini menceritakan bahwa saat beliau menulis artikel ini, beliau sedang menghadap ke arah selatan, menghadap Masjid Raya Kebayoran yang tinggi menaranya. Dan beliau mengatakan betapa beruntungnya muadzin yang harus melaungkan azan. Tidak seperti dulu yang harus naik ke atas menara, berlelah-lelah, baru kemudian di sana dia berteriak-teriak mengumandangkan azan. Karena apa? Zaman sekarang muadzin masjid-masjid itu cukup menggunakan pelantang suara dengan mikrofon, dengan speakernya, sehingga dia bisa melantangkan azan dengan nyaman dan suaranya bisa terdengar sampai kemana-mana. Dan ini merupakan jasa orang yang menemukan teknologi pelantang suara, walaupun mungkin dia bukan muslim. Di sini Buya Hamka ingin mengapresiasi kemanfaatan yang muncul dari budaya yang lain yang mungkin bukan budaya kaum muslimin. Beliau mengapresiasi betul kemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Artinya adalah bahwa beragama itu harus bisa menciptakan kemanfaatan dan bisa menerima kemanfaatan dari orang lain yang mungkin berbeda agama, berbeda budaya. Beliau bahkan menuliskan di akhir tulisannya, kalau misalnya hiduplah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ini, agaknya akan beliau suruhkanlah Bilal bin Rabah melakukan azan dengan memakai loudspeaker dan mikrofon. Akan beliau suruhkan agaknya Muadz bin Jabal menyebarkan Islam ke negeri Yaman, bahkan ke seluruh dunia dengan memakai radio. Mungkin beliau akan berkata pula, aku hidup di zaman kemajuan listrik hasil penyelidikan Edison. Aku hidup di zaman kemajuan radio hasil penyelidikan Marconi. Kalau kita telah bertemu contoh yang kecil-kecil seperti demikian, kita akan bertemu lagi perkembangan selanjutnya, bahwa akal untuk memperkuat iman beragama dan agama untuk memberi arah mulia dari akal. Beliau, Buya Hamka, ingin menyampaikan bahwa agama yang benar itu yang tidak membeda-bedakan manusia dari rasnya, status sosialnya, sukunya, bangsanya, darahnya, keturunannya. Tetapi agama yang benar adalah agama yang memosisikan manusia secara setara di hadapan Tuhan yang Maha Menciptakan. Dan cara beragama yang benar adalah bagaimana kita bisa membagi manfaat, berbagi manfaat antar manusia yang satu dengan yang lain, saling berbagi manfaat. Kita mungkin bisa dan boleh silakan mengklaim bahwa keyakinan agama kita yang benar. Silakan, tidak masalah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana output kita dalam kehidupan sesama manusia. Apakah kita memberi manfaat atau tidak? Nah, pesan yang disampaikan oleh Buya Hamka ini diilustrasikan secara apik oleh penerbit di sampul bukunya. Di sini teman-teman bisa lihat ada kaligrafi yang bertuliskan potongan ayat Quran, la tazlimuna wa la tuzlamun. Ini adalah prinsip Islam dalam bermuamalah, dalam hubungan sosial antara satu manusia dengan manusia yang lain. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan menzalimi, jangan menganiaya, dan berusaha untuk tidak dianiaya, untuk tidak dizalimi. Itu kira-kira yang menjadi gagasan Buya Hamka mengenai agama yang benar dan beragama yang benar. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Silakan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.